Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzaisar Yusuf. Saya perwakilan dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan generasi perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh beberapa teman-teman saya, yaitu Nisrina Ilmi Aliyah, Muhammad Adila Syaputra, Muhammad Fikri Fahreza, Muhammad Rifki Ramdhani, dan Akmal Hadi Rismanto. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas definisi software, kelebihan software, kekurangan software, dan perkembangan software. Definisi software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan terkendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi software. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasikan suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, menerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam komputer, ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Contoh software. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam peningkatan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Microsoft Office merupakan salah satu contoh dari software. Microsoft Office adalah perangkat lunak pada aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Office Word. Kelebihannya, Word dilengkapi tool dasar untuk desktop publishing. Yang kedua, fasilitas lebih lengkap dari versi sebelumnya. Yang ketiga, terdapat Smart Start. Yang keempat, dapat menyisipkan gambar ke dalam naskah. Title bar terletak tepat di bagian tengah atas. Mempunyai 7 menu utama yang terkesan lebih simpel dari versi sebelumnya. Toolbar ditampilkan secara vertikal sehingga tidak mengganggu lembar kerja. Kekurangannya, yang pertama banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat, installer yang lebih besar. Yang kedua, menyimpan file untuk web terasa lebih kompleks dibanding pada edisi sebelumnya. Yang ketiga, memiliki spesifikasi yang lebih berat. Yang keempat, menyimpan file untuk web terasa lebih kompleks dibanding pada edisi sebelumnya. Kelebihan Microsoft Office Excel. Yang pertama, tampilan yang nyaman dan mudah digunakan. Yang kedua, dapat dipakai di berbagai OS, mulai dari Windows sampai macOS. Yang ketiga, lisensi yang tersedia dalam jumlah grosir. Yang keempat, ekstensi file yang kompatibel dengan berbagai program lain. Yang kelima, dalam bekerja yang besar dan luas. Kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori dan prosesor yang besar. Yang ketiga, untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dan sebuah kolom pertanyaan atau membuat file responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Kelebihan Microsoft Office Excel. Kelebihan Microsoft PowerPoint. Satu, memiliki tools yang cukup lengkap. Yang kedua, pilihan template yang bervariasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, tampilan berupa slide yang memudahkan pengguna untuk melakukan presentasi. Yang keempat, tampilan yang memudahkan pengguna. Yang kelima, memiliki fitur animasi yang dapat digunakan untuk mempercantik presentasi.
Kekurangan Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Yang kedua, para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. Yang ketiga, dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada tiap versi PowerPoint. Perkembangan software. 1. Microsoft Office 3.0. Microsoft Office 3.0 dirilis pada bulan Agustus 1992, BC Word 2.0, 4.0, Excel, PowerPoint 3.0, dan Mail 3.0 ini adalah versi pertama Office yang juga dirilis pada CD-ROM pada 1993. Microsoft Office Professional dirilis yang ditambah Microsoft AC 1.1, Microsoft 4.0, 4.1, 4.2. Microsoft Office 4.0 dirilis berisi Word 6.0, 4.0, Excel, PowerPoint 3.0, dan Mail. Firman itu disebut Word 6.0 sebagai sudah ada versi Macintosh Word 3.4 dan 5. Excel dan PowerPoint sudah bernomor sama dengan versi Macintosh. 3. Microsoft Office 95 dirilis pada bulan Agustus 1995. Office 95 tersedia dalam dua versi, Office 95 Standard dan Office 95 Professional. Versi standar terdiri dari Word 7.0 dan Excel 7.0, 7.0, PowerPoint, dan Schedule Plus 7.0. 4. Microsoft Office 97. Versi ini dirilis dengan banyak fitur dan pengembangan dibandingkan versi sebelumnya. Pengenalan terhadap command bar. Office 97 juga memiliki fitur Natural Language System dan Sophisticated Grammar Checking. 5. Microsoft Office 2000. Pada versi ini banyak opsi-opsi yang disembunyikan. Jika ingin digunakan opsi ini dapat dimunculkan salah satunya adalah makro. Mengapa disembunyikan? Karena bisa menyebar virus makro. Yang keenam ada Microsoft Office XP 2002, dirilis bersamaan dengan Windows XP. Office XP memperkenalkan fitur Save Mode. Kantor Save Mode memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki atau memotong sumber masalah. TechSmart adalah sebuah teknologi diperkenalkan dengan Office XP. Yang ketujuh, Microsoft Office 2003. Versi ini dirilis pada tahun 2003 dengan fitur logo baru. Office 2003 merupakan versi terakhir yang mendukung Windows 2000. Versi ini juga merupakan versi yang paling banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk rental dan warnet dalam kurun waktu terakhir 2009. Yang kedelapan ada Microsoft Office 2007. Dirilis pada tahun 2007, fitur baru Office 2007 ini termasuk antarmuka pengguna grafis baru yang disebut Fluent User Interface, menggantikan menu dan toolbar. Yang kedelapan itu ada Microsoft Office 2010, dirilis pada tanggal 15 Juni 2010. Office 2010. Fitur utama dari Office 2010 termasuk menu file belakang panggung, alat-alat kolaborasi baru, pita disesuaikan, melihat dilindungi, dan panel navigasi. Yang berikutnya Microsoft Office 2013. Microsoft Office 2013 yang sebelumnya adalah Office 15, adalah versi terbaru dari produk Microsoft Office Suite. Office 2013 menyertakan berkas diperpanjang, dukungan format, user interface update, dan dukungan untuk sentuhan. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.